Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sipa Ainunisa dengan NIM 20 2000 595. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konkurensi, dan di sini saya akan menjelaskan masalah yang terjadi saat proses interaksi dalam sistem operasi deadlock. Kemudian saya akan mencoba memberikan simulasi dari proses yang saya pilih tersebut. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi syarat pada ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Informasi. Langsung saja saya share screen materi mengenai konferensi. Ini saya akan coba menjelaskan apa itu konferensi. Nah, konkurensi itu sendiri yaitu landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkurensi jika proses-proses berada pada saat yang sama. Dikatakan sebagai landasan umum perancangan sistem operasi karena dalam menciptakan suatu sistem operasi tersebut umumnya harus bisa menjalankan beberapa proses atau lebih dari satu proses saat yang bersamaan. Nah, pada proses-proses yang konkurensi atau berada pada saat yang bersamaan, terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan, yaitu di antara lain ada mutual exclusion, yang kedua ada sinkronisasi, yang ketiga ada deadlocks, dan yang keempat ada starvation. Dan dengan kata lain, masalah-masalah di atas akan timbul apabila sistem operasi menjalankan beberapa proses pada saat yang bersamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu deadlock sebelum saya mensimulasikan mengenai prosesnya. Deadlock itu sendiri yaitu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemproses. Pada umumnya, deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, yaitu suatu job yang sedang dieksekusi dan eksekusi job tersebut tidak ada hentinya. Tidak diketahui kapan berhentinya proses tersebut atau bahkan job yang antri bisa dikatakan mempunyai status mati, padahal proses-proses lain sedang menunggu sumber daya proses. Nah, kondisi deadlock merupakan kondisi terparah karena banyak proses dapat terlibat dan semuanya tidak dapat mengakhiri proses secara benar. Sini ada metode mengendalikan deadlock, yaitu yang pertama, bisa menggunakan suatu protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock. Dan yang kedua, mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan semua masalah dan menganggap deadlock tidak akan pernah terjadi lagi di dalam sistem. Strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan. Nah, yaitu yang pertama, ada mengabaikan adanya deadlock. Memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan, dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak dapat pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock, tetapi menghentikan setiap proses yang memungkinkan mencapai deadlock. Membiarkan deadlock untuk terjadi, pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu yang pertama pendekatan deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi, dan yang kedua ada pemulihan deadlock, yaitu untuk mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Kemudian ada cara mencegah deadlock, yaitu yang pertama, meniadakan mutual exclusion, yaitu harus tetap menjaga resource-resource yang bersifat non-shareable, yaitu proses menahan sebuah resource, proses lain yang meminta resource tersebut harus menunggu sampai proses melepaskannya. Jika terjadi pada perangkat I/O dan berkas, maka sulit untuk menghindari mutual exclusion pada sumber daya non-shareable. Yang kedua yaitu meniadakan syarat hold and wait, yaitu apabila suatu proses minta izin untuk mengakses suatu resource, maka proses tersebut tidak boleh membawa resource yang lainnya. Sebelum proses meminta resource, maka harus melepas semua resource yang dibawa. Yang ketiga, ada meniadakan non-preemption, yaitu jika suatu proses minta izin mengakses resource,
sementara resource tersebut tidak dapat dipenuhi secepatnya, maka proses tersebut harus membebaskan semua resource terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada meniadakan circular rights, yaitu memberi nomor pada setiap resource yang ada, dan setiap resource hanya boleh mengakses secara berurutan. Dan yang terakhir ada untuk mendeteksi deadlocks dan memulihkan deadlocks. Metode deteksi digunakan pada sistem yang mengizinkan deadlocks. Tujuan metode ini adalah memeriksa apakah telah terjadi deadlocks dan menentukan proses-proses sumber daya yang terlibat deadlock secara presisi. Begitu telah dapat ditentukan, sistem dipulihkan dari deadlocks dengan metode pemulihan. Nah, metode pemulihan dari deadlocks berupaya untuk menghilangkan deadlocks dari sistem, sehingga sistem beroperasi kembali, bebas dari deadlocks. Proses-proses yang terlibat deadlocks mungkin dapat menyelesaikan eksekusi dan membebaskan sumber daya. Nah, mungkin hanya itu untuk materi konkurensi dan deadlocks. Di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan mengenai deadlocks itu sendiri. Langsung saja saya akan share screen. Baik, pada simulasi kali ini saya akan menggunakan 4 program. Saya akan share screen dulu terlebih dahulu. Kita masuk ke CPU simulator, kemudian kita klik pada compiler. Nah, maka di sini kita akan membuat program yang pertama. Kita langsung ketik saja program P1. Sorry. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik ke sini, ke compile, kemudian kita klik lagi compile. Jika berhasil, maka akan seperti ini. Kemudian, kita akan klik work in memory. Nah, jadi di sini sudah bisa kita lihat ya, ada pemberitahuan bahwa kode yang barusan saya buat atau program yang pertama saya buat itu sukses. Kemudian kita akan membuat program yang kedua, kita masuk lagi ke compiler. Sini kita ubah P1 menjadi P2, kemudian resource menjadi resource 2 dan resource yang ketiga menjadi resource 3. Kita klik compile. Jadi pada program ini kita akan mengalokasikan P2 dengan nama resource 2 dan juga resource 3. Seperti program yang pertama juga sama, kita mengalokasikan resource 1 dan resource 2. Di sini sudah berhasil, maka kita klik load in memory. Nah, sini juga kita sukses ya. Kemudian kita buat lagi. Sini kita klik kita compile. Nah, jika sudah,
Kita ke login memori lagi. Kita lihat di sini sukses. Di pada program yang ketiga juga kita sukses ya. Lanjut, kita akan membuat satu program lagi, yaitu program yang keempat. Sini kita ganti program 4, sini juga kita akan ganti, karena kita akan mengalokasikan resource 4 dan resource 1. Sudah, kita compile. Nah, sudah muncul, kita load in memory lagi. Nah, di sini sudah sukses ya. Kemudian, setelah ini, kita masuk ke halaman OS simulatornya. Nah, kita klik ke sini, ya, akan muncul ini. Di sini pada schedulernya kita ubah menjadi round robin dan pada ticksnya kita ubah menjadi 10. Masuk ke sini ke CPU speednya kita maksimalkan. Kemudian kita pilih views dan kita pilih view research. View research maka akan muncul seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu untuk program-program listnya. Kita klik double P1, P2, P3, P4. Kemudian kita pilih views. Kemudian pada control kita akan start. OS control kita akan startkan. Sini bisa dilihat ya, ini sedang berjalan. Kemudian kita lihat dia bisa dilihat pada prosesnya mengalami deadlocks, di mana jika kita lihat di sini tidak ada proses yang berjalan. Artinya proses-proses ini terhambat. Nah, salah satu untuk mengatasi masalah ini, kita perlu merilis atau mengatasi masalah ini, melepaskan resource-nya secara terpaksa. Nah, kita akan coba pada resource R1, kita akan klik release, dan kita lihat prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita bisa lihat ya perubahannya, akan ada perubahan pada warna. Jika sudah, kemudian kita lihat di sini terdapat beberapa metode untuk mengatasi deadlocks, yaitu pertama ada pencegahan. Dalam pencegahan ini terdapat ada 3 bagian, yaitu disallowed whole and wide, disallowed circular wide, dan use total ordering. Yang kedua ada recover atau pemulihan, terdapat abort process, dan terdapat preempt research. Nah, yang ketiga terdapat detect atau deteksi. Nah, kita coba yang pertama pada pencegahan, yaitu pada pencegahan prevent. Kita klik di sini. Kemudian kita masuk ke sini. Kita masukkan program listnya. Kemudian kita start dan kita tunggu dulu prosesnya.
Nah, jadi proses-proses ini hanya bisa berjalan jika semua research yang dibutuhkan sudah dikumpulkan. Kita tunggu dulu, ini prosesnya sedang berjalan ya. Nah, jika sudah, bisa lihat terjadi. Nah, jika sudah selesai, kita bisa lihat di sini tidak terjadi deadlock saat kita menggunakan metode pencegahan dengan disallow, hold, and wait. Kemudian kita uncheck list, kita hilangkan saja. Lanjut, kita akan mencoba menggunakan metode pencegahan disallow circular wait. Kita checklist, kemudian kita masukkan lagi program listnya, mulai dari P1, P2, P3, dan P4. Kita langsung start saja, klik start, kemudian kita tunggu prosesnya berjalan. Jika dipastikan sudah selesai, nah, jadi pada circular and whites ini suatu proses tidak dapat diinterrupt jika sedang mengakses critical section-nya. Nah, bisa dilihat ya, ini terjadi deadlocks, maka dapat kita simpulkan bahwa metode ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi deadlocks atau untuk mencegah terjadinya deadlocks. Kita saja, kita uncek please. Kita bisa lihat di sini. Kita tunggu dulu prosesnya. Sudah. Kemudian kita uncek list. Selanjutnya kita akan menggunakan dengan metode pencegahan use total ordering. Checklist di sini. Untuk memastikan kembali, saya akan mencoba yang ini. Ini uncheck. Kemudian kita akan masukkan lagi program listnya dari P1, P2, P3, dan P4. Langsung kita klik start. Kita tunggu prosesnya berjalan. Jika sudah, kita akan lihat di sini.
Baik, di sini deadlock-nya berhasil dicegah dengan metode use total ordering. Nah, kemudian kita bisa mencoba mengatasi deadlocks dengan menggunakan metode pemulihan, yaitu ada abort process dan preempt research. Nah, sini kita unchecklist dulu, kemudian kita coba menggunakan metode pemulihan yang pertama, yang abort process. Kita checklist, kemudian kita masukkan lagi program listnya. Itu P2, P3. Kemudian kita klik start pada US control. Kita tunggu. Jika sudah, kita akan lihat di sini. Nah, di sini tidak terjadi deadlocks, bisa kita lihat. Nah, maka di sini kita berhasil mengatasi deadlocks dengan metode abort process. Kemudian kita akan lanjut mencoba menggunakan metode pemulihan preempt research. Checklist ini kita masukkan lagi program listnya, pertama, yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Kemudian kita klik start dan kita tunggu prosesnya berjalan. Nah, jika sudah, maka kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini tidak terjadi deadlocks ya, dan prosesnya sudah selesai. Kemudian di sini kita juga bisa untuk mendeteksi jika terjadi kondisi deadlocks. Untuk tidak mendeteksi ya, artinya jika terjadi deadlocks, proses tidak akan berjalan, namun proses juga tidak akan memberikan informasi apapun mengenai kendala yang terjadi pada proses tersebut. Nah, kita bisa mengklik pada bagian detect yang do not detect. Kita klik. Nah, artinya jika terjadi deadlocks, maka proses tidak akan memberikan informasi error apapun. Kita sudah checklist, langsung kita masuk ke program listnya. Kita masukkan P1, P2, P3, P4. Kemudian kita klik start dan kita tunggu prosesnya berjalan.
Nah, baik, kita bisa lihat di sini terjadi kondisi deadlocks. Nah, di sini terjadi kondisi deadlocks. Kalau kita lihat pada bagian tabel di bawah ini, pada waiting process, sini ya, kita bisa lihat pada bagian waiting process, semua proses P1, P2, P3, dan P4 ini berada pada waiting process, artinya tidak ada proses yang dijalankan. Nah, karena kita memilih opsi do not detect, maka kondisi deadlocks ini tidak akan dideteksi walaupun sebenarnya terjadi kondisi deadlocks. Nah, seperti bisa kita lihat ya, beda dengan tadi yang menggunakan metode pemulihan, kita bisa lihat dan kita bisa mengetahui pemberitahuan mengenai terjadi deadlocks atau tidak. Namun jika menggunakan deteksi ini, deadlock itu sendiri tidak akan terlihat, tidak akan ada pada bagian sini pemberitahuan mengenai ini sudah terjadi deadlocks. Jika sudah, kita bisa merilis salah satu resource-nya, baik kita rilis dulu. Salah satu resource-nya itu kita akan merilis pada R1. Dan tunggu proses berjalan, kita bisa dilihat ini sedang berjalan dari perubahan warnanya. Kita bisa lihat ya, setelah kita rilis, maka deadlocks-nya sudah teratasi, dan di waiting prosesnya itu sendiri pun P1, P2, P3, dan P4 tidak ada di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai konkurensi, mengenai deadlocks, dan simulasi proses pada deadlocks ini sendiri. Mohon maaf apabila dalam presentasi saya masih kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.